Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk pertandingan dari Bayangkara FC dengan PSM Makassar, lalu ada Persis Solo dengan Arema FC. Kita mulai dulu dari Bayangkara FC dengan PSM Makassar. Di sini pertandingan harus berakhir imbang 0-0 ya, dan tentunya untuk Bayangkara FC ya ini merupakan poin perdana ya setelah terakhir belum pernah menang dan di pertandingan kali ini harus mendapatkan 1 poin dari hasil imbang. Lalu untuk PSM Makassar ya belum bisa melanjutkan win streak ketiganya. Jadi artinya untuk pertandingan kali ini ya sebetulnya Bayangkara FC ini yang lebih harus bermain lepas. Artinya ya Bayangkara FC kan harus bermain mendapatkan 3 poin ya karena ini kan kesempatan bermain di kandang sendiri. Tapi justru di sini PSM Makassar yang bisa mengambil alih permainan di babak pertama. Bayangkara FC tetap masih mengandalkan sektor Mayer. Berapa kali juga peluang dari Bayangkara itu didapatkan dari kontribusinya Mayer yang melakukan skill individu. Ya bukan melalui kreativitas serangan dari Bayangkara. Tapi untuk PSM Makassar di sini justru ketika membangun serangan itu jelas melalui sistem yang ya kreativitas serangan seperti biasanya seperti lawan Persib Bandung lah. Permainan cukup bagus untuk PSM Makassar di babak pertama. Tapi sebetulnya dari penyerangan PSM Makassar yang banyak menekan, sebetulnya peran dari Kenzo ini masih kurang optimal atau berkontribusi untuk membantu penyerangan PSM. Tapi mungkin di babak pertama nggak terlalu terlihat peran dari Kenzo. Tapi kalau untuk saya sudah lihat, wah ini bahaya kalau Kenzo nggak bisa bermain berkontribusi maksimal untuk penyerangan PSM. Ini bahaya kalau Bayangkara di babak kedua berubah strategi. Ini yang saya sudah pikirkan pada saat saya melihat PSM Makassar banyak menekan, tapi overlap dari sektor tengah sebetulnya masih kurang cepat. Ya, ini sangat terlihat jelas lah di babak kedua. Jadi penampilan Kenzo menurut saya bagusnya ini saat bertahan. Memang saat bertahan cukup bagus untuk menjaga Mayer ataupun membantu pertahanan dengan Akbar Tanjung dan M. Arfan. Tapi ketika membuild up serangan itu berapa kali suka telat untuk Kenzo. Ya, jadi di sini di babak pertama ya menurut saya PSM Makassar bisa bermain ya mengambil alih permainan ya. Saya kira juga bola possession mungkin unggul untuk PSM Makassar sedikit dari Bayangkara. Ya, jadi penyerangan PSM Makassar terlihat ya sistemnya berjalan. Dan untuk Bayangkara FC untuk segi pertahanan juga cukup bagus. Everton dikawal dengan Anderson Sales terus ya. Pluim juga ketika mendapatkan bola langsung ya dikawal dari pemain Bayangkara FC ya. Jadi cukup ketat lah untuk sektor tengah atau pertahanan Bayangkara. Dan untuk Bayangkara FC ketika melakukan penyerangan ya memang cukup efektif kalau saya bilang. Tapi nggak ada kreativitas, masih mengandalkan sektornya Mayer. Ya, lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua terlihat jelas ada perubahan yang dilakukan oleh Bayangkara. Yang pertama adalah ketika Sani Rizky masuk menggantikan Sida Putar. Itu jelas ya ada instruksi dari pelatih bahwa Bayangkara harus bermain lebih hidup di sektor sayap. Gak bisa terus-terusan mengandalkan sektor tengah. Ini yang saya lihat. Lalu yang kedua, bagaimana caranya Bayangkara bisa mengambil alih permainan. Karena di babak pertama ya Bayangkara yang banyak ditekan. Jadi jelas ya kalau Bayangkara yang harus melakukan evaluasi di babak kedua. Sedangkan untuk PSM Makassar ya tinggal continue aja, melanjutkan aja. Cuma sebetulnya ya peran dari Kenzo ini yang mungkin biasanya ada Ananda Rehan, tapi kan di sini Ananda Rehan gak dibawa ya, gak ada di bangku cadangan ya Ananda Rehan. Jadi ya mungkin inilah alasan Tavares tetap memainkan Kenzo Nambu. Nah kita lihat di babak kedua, di sini Bayangkara memang terlihat lebih bisa mengambil alih permainan. Ya, di babak kedua lebih baik lah daripada di babak pertama permainan Bayangkara. Sektor sayap juga lebih hidup di babak kedua. Mayer bisa berapa kali sering masuk dari sektor sayap. Karena sektor tengah dari PSM Makassar juga cukup rapat. Jadi Mayer yang berapa kali mencari ruang sampai ke sayap. Bertukar posisi dengan Sani Rizky gitu. Ya, tapi di sini baru terlihat bagaimana ketika PSM Makassar membangun serangan. Karena Kenzo yang saya bilang tadi overlapnya berapa kali sering telat, Pluim yang justru berapa kali bermain melebar. Sebetulnya Pluim bermain melebar ini bisa memancing ya 2 atau 3 pemain Bayangkara.
Tapi pemain tengah dari PSM Makassar kalau kalian lihat itu kosong. Gak ada yang mengisi di sektor tengah PSM Makassar ketika membangun serangan. Alhasil ya dari sektor sayap passing long ball dan itu gak efektif. Itu berapa kali kita lihat. Banyak sekali kesalahan-kesalahan passing yang dilakukan oleh PSM Makassar di babak kedua. Karena yaitu pemain tengahnya masih suka telat melakukan overlap, terutama dari Kenzo. Dan di sini Tetan kan diganti oleh Reza Pratama ya, Rizky Eka Pratama ya, Muhammad Rizky Pratama. Memang nggak, ya ini hanya bertukar posisi, tapi sebetulnya nggak mengubah permainan PSM Makassar. Ya, Rizky juga berapa kali ya menurut saya masih suka kelamaan, ada berapa momen lah, terlalu lama untuk memberikan passing ke Everton di tengah. Jadi memang terlihat bahwa permainan PSM Makassar di babak kedua, sistemnya justru nggak berjalan maksimal lagi seperti di babak pertama. Ini karena apa? Ada perubahan permainan dari Bayangkara. Barulah kita bisa melihat, oh iya ternyata penampilan Kenzo saat membantu serangan itu berapa kali sering telat. Itu baru terlihat di babak kedua. Karena Bayangkara sudah bisa mengambil alih permainan. Ya, jadi di sini yang saya lihat karena banyaknya kesalahan passing, sistem di tengah nggak terlalu hidup, ya artinya faktor fisik juga menjadi faktor utama permainan PSM Makassar nggak bisa optimal lagi. Ya, yang tentunya ya fokus dari para pemain juga menurun pastinya. Ya, dan Bayangkara FC juga di babak kedua lebih banyak menciptakan peluang, terutama dari penaltinya Mayer yang bisa ditangkis oleh Reza Arya. Di pertandingan kali ini Reza Arya sudah berapa kali melakukan save brilian. Itu semua terjadi di babak kedua. Ya, peluang-peluang emas yang tercipta dari Bayangkara itu terjadi di babak kedua karena ada evaluasi yang dilakukan oleh pelatih Bayangkara. Karena di babak pertama ya bermainnya masih kurang optimal. Ya, dan justru di babak kedua PSM Makassar ya dari Kenzo Nambu ya memang diganti di menit akhir. Tapi kalau kita lihat dari pemain cadangannya memang tidak ada pemain yang bisa menggantikan posisi Kenzo Nambu. Biasanya kan ada Ananda Rehan kan, tapi di sini kan nggak ada. Lalu Tavares juga biasanya kalau PSM Makassar imbang 0-0 ya, artinya kan membutuhkan gol. Biasanya Harjito main, kalau nggak bisa. Jadi PSM Makassar memakai 2 striker. Tapi di pertandingan kali ini juga Tavares tidak menurunkan 2 striker, tetap bermain dengan 1 striker. Ya, di menit terakhir juga Harjito baru main mengadakan Everton. Memang terlihatlah faktor fisik dari para pemain PSM Makassar yang nggak bisa optimal banget di babak kedua. Ya, sebetulnya ya masalah faktor transportasi ya, katanya PSM Makassar sempat ke delay. Ya menurut saya itu juga bisa menjadi faktor. Tapi faktor terbesarnya ya karena di dalam lapangan ini banyak passing-passing yang salah. Jadi ya fokus dari fokus dan juga fisik ya tentu menjadi faktor utama PSM Makassar di babak kedua nggak bisa berjalan sistemnya dengan maksimal seperti di babak pertama. Ya, tapi nggak masalah, menurut saya ini sudah hasil yang cukup bagus untuk Bayangkara FC ya, bermain juga cukup bagus di babak kedua, bisa menahan imbang PSM Makassar, dan untuk PSM Makassar juga ini hasil yang cukup baik ya, bagaimana Reza Arya bisa menyelamatkan gawang PSM Makassar untuk mendapatkan 1 poin, ini juga kita perlu apresiasi. Ya, jadi untuk kedua tim semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih 3 poin. Lalu next ya, kita ke Persis Solo dengan Arema FC. Persis Solo dengan Arema FC, kalau kita lihat dari skema permainannya memang cukup cepat ya, kedua tim bermain cukup cepat. Lalu untuk masalah bertahan juga sama. Kedua tim sama-sama bermain pressing. Ya, jadi terlihat banyak sekali perebutan bola di sektor tengah. Lalu pelanggaran-pelanggaran juga ya memang lumayan banyak ya di pertandingan kali ini terjadi. Kartu kuning juga ada berapa ini? Ada 5 ya di pertandingan kali ini. Jadi untuk kedua tim sebetulnya Arema FC ya bisa bermain lebih sabar dalam membangun serangan ya, temponya sebetulnya nggak terlalu cepat ya. Kalau Persis Solo ini kalau boleh dibilang sangat cepat di babak pertama. Jadi bermainnya ya memang lebih hidupnya di sektor sayap. Ya, Arema FC juga sama, lebih mengandalkan sektor sayap. Yang saya lihat karena memang untuk Persis Solo dulu ya, membangun serangan dari sektor tengah itu cukup kesulitan karena transisi pertahanan Arema ini cukup cepat. Ya, berapa kali pertahanan Arema FC ini sudah ada di posnya masing-masing. Ini sangat cepat transisi pertahanan Arema.
Makanya ini yang saya lihat ya Persis Solo lebih bermain melebar ke sayap. Sedangkan untuk Arema FC yang saya lihat justru di sini nggak ada tandem yang sepadan dengan Lucero. Ini yang berapa kali menjadi cukup kesulitan Arema FC membangun serangan dari tengah hanya mengandalkan ya Lucero doang. Inilah ya yang saya kira bahwa Arema FC mungkin ya membutuhkan pemain yang bisa sepadan lah dengan Lucero. Evan Dimas bermain cukup bagus sebetulnya. Tapi ya memang masih ada terlihat salah-salah passing ya dari Evan Dimas ini. Ya, lalu di sini Arema FC akhirnya bisa menciptakan gol dulu melalui Gustavo ya dari titik putih ketika dilanggar oleh Jaime. Jadi ketika Arema FC sudah unggul 0-1, ya memang tensi permainan dari Persis Solo lebih meningkat lagi. Ya, peluang-peluang yang tercipta dari Persis Solo juga lumayan banyak sebetulnya di babak pertama. Tapi penampilan Schwarzer ya menurut saya juga cukup bagus ya. Ini penampilan debutnya dan saya kira ya ini juga menjadi pembuktian kalau Schwarzer memang pantas lah menjadi pilihan utama untuk kiper Arema FC. Karena banyak melakukan save-save yang brilian. Ya, lalu penyerangan Persis Solo juga saya melihat Roni masih kurang maksimal di pertandingan kali ini. Berapa kali bisa mendapatkan peluang tapi justru nggak bisa menciptakan menjadi peluang emas. Fernando Rodriguez juga sama. Jadi seperti Persis Solo ini banyak menekan, banyak peluang, tapi peluang-peluangnya ini setengah-setengah. Gak ada yang benar-benar peluang matang, kecuali dari corner kick gitu. Kalau nggak salah, headingannya Jaime atau Bardanca gitu, yang ketangkis oleh Schwarzer. Itu peluang emas yang menurut saya paling bagus diciptakan dari pemain Persis Solo, yang melalui corner kick gitu. Ya, lalu ada Mesidoro juga yang melakukan shoot dari samping ya tiang sudut sempit. Jadi memang terlihat sekali bahwa Persis Solo kesulitan untuk membangun serangan dari tengah. Jadi lebih mengandalkan sektor sayap dan melakukan shoot-shootnya juga dari sudut yang sempit. Jadi untuk Schwarzer ya masih cukup enak lah untuk bisa menebak arah bola kemana karena sudutnya sempit. Ya, jadi ini yang saya lihat bahwa Arema FC untuk masalah pertahanan cukup bagus dan Persis Solo ketika tertinggal 0-1 ya memang lebih banyak menekan ya atau lebih banyak mengambil alih permainan. Jadi Arema FC ketika membangun serangan ya memang lebih mengandalkan serangan balik dan juga ya sering kandas karena ya Lucero ini seperti belum ada tandem yang pas lah yang saya lihat ya. Jadi lebih hidup di sektor sayap dari ya Denis Santoso ya. Menurut saya bermain cukup bagus Denis Santoso. Lalu kita masuk di babak kedua ya. Di babak kedua di sini Eki masuk menggantikan Bardanca. Artinya Medina ya menginginkan permainan Persis Solo lebih hidup lagi di sektor sayap atau support kepada pemain depan seperti Roni atau Fernando Rodriguez atau Sananta yang masuk itu bisa lebih optimal lagi. Jadi ini yang saya lihat perubahan formasi yang dilakukan oleh Medina. Ya, kalau Irfan Jauhari masuk menggantikan CDP sih itu hanya mengganti pemain aja tapi nggak mengganti posisi gitu. Jadi tetap sama. Jadi inilah yang saya lihat bahwa Persis Solo mencoba lebih bermain menekan, lebih bermain sedikit mengandalkan oportunis ya kalau boleh saya bilang. Jadi lebih mengandalkan passing-passing long ball yang 50-50 lah. Nah ini sudah terlihat sebetulnya dari Persis Solo lebih banyak menekan. Ya, tapi sebetulnya masih tetap sama, belum bisa menembus area tengahnya Arema FC. Jadi lebih banyak bermain dari sektor sayap dan ya melakukan peluangnya juga rata-rata dari sektor sayap. Ya, dan di sini di menit ke-58 ini pertanyaan saya untuk pelatih Arema FC. Ya, di sini Samsudin masuk menggantikan Evan Dimas, lalu Arkan Fikri diganti oleh Syarif. Jadi artinya kan kalau boleh saya bilang Arema FC cenderung bermain lebih ke defense. Memang nggak bermain full defense, tapi bermain lebih defense. Ya, jadi kalau saya bilang ini posisi yang belum aman untuk Arema FC sebetulnya memasukkan Samsudin di menit ke-58. Karena apa? Ya posisinya masih 0-1. Dan sebetulnya untuk M. Rafli ya yang masuk menggantikan Samsudin lagi ya, itu kan cukup menarik ya. Kenapa nggak Evan Dimas diganti oleh M. Rafli yang posisinya sama? Karena memang Evan Dimas di babak kedua fisiknya sudah terlihat ngedrop. Tapi justru Samsudin yang dimasukkan. Jadi memang terlihat lebih bermain defense untuk Arema FC. Dan inilah yang berapa kali bisa diciptakan untuk Persis Solo menaikkan tensi permainan dan mengambil alih permainan yang lebih lagi.
Ya, akhirnya memang Persis Solo bisa menyamakan kedudukan di menit 72 melalui golnya Messi Doro. Karena ya banyak menekan untuk Persis Solo, lebih bisa mengambil alih permainan. Dan pertanyaan saya, di menit ke-78 Samsudin ditarik lagi, digantikan M. Rafli, yang artinya ya pelatih Arema membalikkan formasi ulang lagi untuk Arema FC. Tapi menurut saya sudah telat. Di satu sisi ya, Persis Solo habis menciptakan gol, yang artinya secara mental naik. Lalu yang kedua, ya Persis Solo memang sudah bisa mengambil alih permainan ketika Samsudin masuk menggantikan Evan Dimas. Ketika Arema lebih bermain defense, di situ Persis Solo sudah mengambil alih permainan. Jadi secara perlahan ya, Persis Solo sudah mendominasi, sudah menemukan ritme permainannya. Jadi saya kira ketika M. Rafli masuk ya sudah telat. Hampir tidak ada peluang emas yang tercipta dari Arema FC kecuali melalui servis bola mati. Ya, justru di sini Persis Solo sebetulnya yang banyak menciptakan peluang. Ya, dan inilah yang saya lihat bahwa kesimpulan saya ya untuk Persis Solo, ya memang kreativitas harus bisa diandalkan lagi dari sektor tengah. Ya, Medina harus melihat bahwa dengan bermain dua striker, Roni, Rodriguez, atau biasanya ada Sananta, ternyata ini juga sulit untuk Persis Solo bisa menciptakan gol. Harus ada opsi lainnya, bagaimana caranya ya. Mungkin Persis Solo nggak harus mengandalkan dua striker terus-terusan untuk bisa menciptakan gol. Karena kreativitas di tengah ini nggak ada sama sekali untuk Persis Solo. Ini yang saya bisa dapatkan di pertandingan kali ini. Lebih banyak mengandalkan sektor sayap dan sedikit bermain oportunis, terutama di babak kedua. Ya, lalu untuk Arema FC, ya sebetulnya bermain sudah cukup baik walaupun banyak ditekan ketika sudah unggul 0-1. Tapi pergantian pemain dan pergantian strategi dilakukan oleh Arema di babak kedua, itu justru yang membuat Arema FC ya harus kemasukan dan permainan seperti dilepas untuk dipegang oleh Persis Solo. Ketika M. Rafli masuk menggantikan Samsudin, yang artinya Samsudin masuk lalu dikeluarin lagi, ya memang terlihat seperti pelatih Arema masih belum belajar dari evaluasi pada saat lawan Persik Kediri. Harus ada pergantian pemain yang pas atau strategi yang tepat. Ya, karena kan pemain ini sangat penting untuk mendukung sistem permainan Arema FC. Inilah yang saya lihat bahwa ya pelatih Arema yang pertama mengganti pemainnya menurut saya ya itu ada sedikit kesalahan karena Arema lebih bermain defense masih menit ke-58 ketika Samsudin masuk. Ya, lalu ketika M. Rafli masuk ya saya kira sudah nggak berpengaruh lagi untuk permainan Arema. Ini karena faktor pergantian pemain dan strategi dari Arema FC. Ya, jadi ini aja mungkin video yang saya bisa berikan kepada kalian ya. Jadi untuk Persis Solo dengan Arema FC tetap semangat. Semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih hasil maksimal ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.